Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Al-Quran Surat Toha ayat 14. Belajar Aqidatul Awam kali ini adalah pada nazom ke-6, 7, 8, dan 9. Pembahasan ini menjadi penting karena mengurai tentang Allah itu wujud, dan wujud Allah adalah qidam, baqo, mukhalafatulil hawadits, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Lebih lanjut bahwa sifat wajib Allah yang berjumlah 20 sifat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Mari kita niatkan belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu ada, maujud, dahulu tanpa permulaan, kekal tanpa akhir, berbeda dengan semua makhluk. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bikulli syai. Berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Maha Esa, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Menghendaki, dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Sami'ul basiru wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun tangtazimu. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara. Pada Allah terdapat 7 sifat yang tersusun. Faqudratun iradatun sam'un basor, hayatul ilmu kalamun istamar. Yaitu sifat kudroh, iradah, sama, basor, hayah, ilmu, dan kalam. Yang pertama, Allah bersifat wujud. Disebutkan bahwa al-wujudu bimakna thubutis syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illatin. Ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Wujud memiliki arti keberadaan dan perwujudan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasti, bukan karena sebab, melainkan karena dirinya sendiri. Artinya, bahwa segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mempunyai peran terhadap wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wujudu amrun i'tibariyun ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnihi. Wujud adalah amrun i'tibari, suatu ungkapan yang diistilahkan oleh pengungkap di dalam hatinya. Akal pasti dapat menerima bahwa keberadaan alam raya yang begitu teratur dan sempurna ini tidak akan mungkin ada tanpa diciptakan, dan penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat qidam. Wal qidamu adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Qala Allahu ta'ala lam yalid walam yulad. Qidam berarti tidak ada permulaan bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak menciptakan zatnya sendiri dan tidak pula diciptakan oleh yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sifat baqo. Wal baqa'u adamul inqidha'i li wujudihi ta'ala. Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baqo berarti tidak pernah berakhir bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berfirman, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wal baqa'u wa huwa adamul inqidha'i liwujudihi ta'ala. Ay innahu ta'ala daimul wujudi min ghairi ghayatin wa baqin
min ghairi nihayah. Baqo berarti tidak ada batas akhir bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang abadi wujudnya, tanpa batas dan kekal tanpa akhir. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah juga telah berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Mukhalafatu lil hawadisi. Wal mukhalafatu lil hawadisi huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Falaisa lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassiton. Mukhalafatul lil hawadisi berarti tidak ada serupa apapun dari semua makhluk-makhluk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukanlah dia, Allah adalah daging dan bukan pula tulang, bukan pula panjang, pendek ataupun tengah-tengah. Fahuwa ta'ala zatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Wa kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadis la tasduku inna fillahi syai'am min dzalik. Dia adalah zat yang apapun dari sifat-sifat makhluk tidak ada di dalamnya. Semua hal dari sekian sifat-sifat makhluk yang terlintas dalam benakmu, apapun itu adalah tidak benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa lahu makanun aslan falaisa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Qala Allahu ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan dia tidak bertempat, lantas dia tidak berada atau masuk di dunia dan tidak pula di luar dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia pun juga berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Qiyamuhu binafsihi. Wal qiyamu bin nafsi huwal istighna'u an zatin yaqumu biha kaqiyamil gharadi bisa irid dzawati wal istighna'i anil mujid. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah tidak butuh zat untuk mendirikannya, sebagaimana berdirinya benda-benda karena pertolongan unsur-unsur yang lain. Dan Allah juga tidak butuh terhadap zat yang mengadakan. Fala yang sya'u ta'ala an ghairihi kama nasya'a wujudul hawadisi. Fala yang sya'u ta'ala an ghairihi kama nasya'a wujudul hadisi anhu ta'ala li'anna wujudahu ta'ala zatiyun. Maka Allah tidak tumbuh atau hidup karena hidupnya yang lain, sebagaimana tumbuh atau hidupnya makhluk yang disebabkan karena wujudnya Allah, sebab wujud Allah bersifat zat. Qala Allahu ta'ala wa'anatil wujuhul lil hayyil qayyum ay hadu'at. Allah berfirman, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang maha hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Wahdaniyah. Wal wahdaniyatu hiya adamut ta'addudi fi dzati was sifati wal af'ali. Wahdaniyah berarti Allah tidak berbilang, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'in.
Jadi zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Ini berbeda dengan makhluk Allah. Walaisa fil khalqi zatun kazatihi ta'ala li'annal khalqa jismun murakkabun walaisa fi rabbina syai'un min zalik. Tidak ada satu zat makhluk pun yang menyamai zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena makhluk merupakan jisim murakkab, bentuk yang tersusun, dan tidak ada dalam Tuhan kita sesuatu pun dari itu semua. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi dampak bersamanya dalam membantu melakukan perbuatan-perbuatannya. Dialah Allah yang maha mewujudkan perbuatan-perbuatan itu semua. Fayakhluqut ta'ata wal maksiyata wan naf'a wad dharra wal ghina wal faqra walaisatin naru muhriqatan walas sikina qati'atan walat ta'amu musfi'an. Dia menciptakan taat, maksiat, manfaat, madorot, kekayaan dan kemiskinan. Tidak ada api dapat membakar, pisau dapat memotong, dan makanan dapat mengenyangkan kecuali atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sifat hayah. Wal hayatu sifatun tusahhihu lidzatillati qamat biha an ta'lama wa taqdir. Hayah atau maha hidup adalah suatu sifat yang menjadi benar terhadap zat yang ditempati untuk dapat mengetahui dan menguasai. Qala Allahu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati. Qudroh dan irodah. Wal qudratu sifatun tusahhihu lizzati antaf'ala wa tadruka. Qala ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Qudroh atau maha kuasa adalah suatu sifat yang menjadi benar terhadap zat untuk melakukan dan meninggalkan. Allah berfirman, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wal iradatu sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhor. Qala ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yurid. Iradah atau maha berkehendak adalah suatu sifat yang melahirkan kemampuan melebih unggulkan salah satu di antara dua perkara yang dibolehkan. Allah telah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat ilmu. Wal ilmu sifatun yang kashifu biha syai'u inda ta'alluqiha bih. Qala Allahu ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sifat ilmu atau maha mengetahui adalah sifat yang dengannya sesuatu dapat terbuka ketika sifat itu berkaitan dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat sama dan basor. As-sam'u wal basoru sifatani yazidul inkishafu bihima alal inkishafi bil ilmi. Qala Allahu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Sifat sama maha mendengar dan basor maha melihat adalah dua sifat yang melebihi keterbukaan dengan kedua sifat itu atas keterbukaan dengan sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat kalam.
Wal kalamu huwa sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala yu'abbaru anha bin nazmil makhsus al musamma bil qur'ani wa bi kalamillahi ta'ala aidan. Qala Allahu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Kalam atau maha berfirman adalah sifat azali yang berdiri pada zatnya yang diungkapkan dengan susunan khusus yang disebut Al-Quran dan juga kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.